desa apa itu? Desa Papringan. Ini jadi punya sendiri tuh ya Bu? Bukan, Kalau oleh siapa? dikelola oleh warga Papringan. Itu bagian itu. Papringan itu mau produksi batik ya? Warga Papringan. Pabrik batik Papringan ada batik apa aja Bu? Kalau di Papringan, khususnya di Brebes, itu batiknya ada batik cap, ada batik tulis, Kalau misalnya Papringan membuat batik di luar daerah, maksudnya ada tanaman atau orang juga atau batik yang lainnya Papringan bisa nggak Bu? bisa. Ada motif apa aja di sini? Kalau yang untuk khas Papringan itu ada selalu, kemudian ada pringmas, kok pringmas, pring sejapur, terus ada Alam juga Papringan. alam Papringan, apalagi ya, ada jabatan, ada lumbon, kemudian ada ah, ya kalau di sini ada kayak ujian Oh iya Bu, mau tanya nih, saya kan dulu dengar tadi tentang batik Pring Sedapur itu batiknya menggambarkan apa atau filosofinya itu Papringan? Kalau kita aslinya kan Papringan ya. Papringan itu berasal awal mulanya itu dari pring. Pring sedapur. Jadi gambaran pring di situ kita pring mas kan kuning ya. Makanya di situ kebanyakan pringnya itu pakai kuning, warna kuning walaupun ada warna lain gitu. Kemudian biar lebih menarik lagi di situ ada dikasih gambar burung, ada dikasih gambar bunga kombinasinya seperti itu. Untuk satu batik dihargai berapa Bu per meternya? Kita bukan per meter karena kalau batik tulis itu per lembar. Kalau batik produksi dari pabrik itu per meter. Kalau di sini per lembarnya itu dari mulai 350 sampai 1.500.000. Target pasarnya kemana Bu? Target pasarnya kita sebenarnya ke keluar ya, ekspor gitu. Negara apa saja yang diekspor batik dari Papringan? Kita belum rencana ke depan seperti itu, cuma yang sudah itu ada yang ke India, ada yang ke Jepang, ada Singapura juga ada lewat online. Jadi di sini ibu rumah tangga kebanyakan bekerja sebagai pembuat batik ya. Sebagian, ya, betul. Itu yang membayar pemerintah atau Pak Lurah atau Pak Camat itu yang membayar? Kita sendiri juragan batik. Jadi kayak saya ya. Saya nggak ingin atau jumur lah, pokoknya di sini tuh. Katakanlah saya mempunyai kain, ya kan? Kemudian saya batikkan ke Bu A. Nah itu yang membayar Bu A itu saya, gitu. Jadi tidak dari Pak Lurah atau dari Pak Pemerintah. atau dari pemerintah itu enggak, tapi dari perorangan. Jadi dalam pembuatan batik di Pringmas ini Papringan ada tahapnya sendiri-sendiri. Misalnya Ibu A membuat melukis pola batik, terus yang Ibu B mewarnai batik kayak gitu atau bagaimana? Atau satu orang satu batik? Enggak seperti itu. Cuman kita kalau untuk bikin pola itu ada sendiri. Tapi kalau untuk membatik semua anggota KUB itu bisa membatik semua. Jadinya ya kalau sudah ada polanya ya siapa saja boleh batik. Habis dibatik, nah itu baru ada tim pewarnaan khusus, tim pewarnaan sendiri, kemudian tim pelorotan atau meluruhkan malamnya itu sendiri gitu. Tapi kalau untuk membatik siapa saja bisa. Terus kan produksi batik di Papringan, pernah nggak sih warga Papringan itu yang memproduksi batik yang ke sekolah atau yayasan atau instansi untuk mengajari anggota-anggotanya atau siswanya untuk membuat batik sendiri? Ada yang pernah atau tidak? Pernah Sekolah termasuk mana? SD. Kalau datanglah dari sini kemudian datang ke sekolah itu
dari SD Macingkla, dari Dawang, kemudian Papringan 1 ya. Tapi kalau kita mengajari dari SD mana atau dari instansi mana yang datang ke sini itu banyak. Ada dari mulai dari PAUD sampai mahasiswa dan ibu-ibu tua itu seperti ibu itu ada gitu, yang belajar di sini. Besok tanggal 25 ada dari SD Kranji juga 125 anak mau belajar batik di sini. Tuh. Gila nih, Alhamdulillah. Ibu cukup segitu wawancara dari kami. Terima kasih atas waktu luangnya yang sudah Ibu luangkan. Apabila ada kesalahan saya atau teman-teman saya perkataan, perbuatan, berkata mohon dimaafkan. Semoga rezeki Ibu tetap mengalir deras dari hasil penjualan batik dan keluarga diberi kelancaran hidup juga dan diberi kesehatan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nanya, sejak kapan pembuatan Minang ini dibuat? Untuk saya sendiri tahun 1910. Bagaimana awal mula Anda tertarik atau belajar membuat nopia? Sebelumnya itu Pak, dari rumahnya Pak Kecil ini Pak Kang, Ya. lalu sudah berkeluarga dari ingin mandiri Membuat sendiri. ya. Oh, Terus bahan apa aja yang dibuat dari Minang? Yaitu pertama terigu, ke gula pasir, minyak, terus apa pakai vanili. Kalau isinya itu ya gula merah sama terigu kan campur, terus ya, campurannya mau gelombang apa coklat gitu. Ya, permintaan yang gede. Terus berapa lama proses pembuatan Minang? Ya sampai terus hari lah bikinnya, mulai pagi sampai sore jam 3 ya sudah selesai. Terus varian apa aja yang dibuat? Rasanya apa aja? Rasanya tuh udah coklat, udah Jawa, terus bawang merah, terus ada nanas, penangka juga, campuran macam-macam. Apakah ada bahan rahasia atau apa? Pakai pengawet apa itu tidak mengumumkan yang cuma gula pasir sama itu minyak bumbunya. Biasanya Minangnya diperjualkan kemana? Ya ke Purwokerto, Purwokerto, juga mesti kan sampai itu Tirakat ya, ada yang sampai ini juga ada, tapi diambil dari sana sendiri. Perbungkusnya bisa dijualkan berapa? Sini 13 jualan umum gitu, perbungkus. Isinya perapat tinggi. Ya udah Pak, mungkin cukup sekian dari ini. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atau apa. Iya, Mohon sama-sama. maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,